Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Miftahul Jana dari kelas 11 DCPT 2. Pada pembahasan kali ini kita masih berada di MTCNA. Bab 3 ini yaitu networking models. Nah, di bab 3 ini yaitu terdapat konsep networking models, TCP/IP model, TCP/IP model application, TCP/IP model transport layer, TCP/IP model network layer, TCP/IP model data link layer dan physical layer, encapsulation dan decapsulation, dan yang terakhir yaitu OSI model. Di sini kita ke pembahasan yang pertama yaitu konsep networking models. Nah, di konsep networking models yaitu jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut, diperlukan aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling berkomunikasi. Aturan tersebut yang disebut dengan networking models. Jadi bagaimana setiap vendor dapat saling komunikasi dengan Open Standard Networking Models. Untuk saat ini, Open Standard Networking Models yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP atau IP model dan OSI model. Misalkan di sini kalian terdapat 3 vendor. Nah, jadi bagaimana agar ketiga vendor ini bisa saling berkomunikasi? Maka dibutuhkan aturan. Nah, aturan tersebut dinamakan networking model, di mana setiap vendor ini menggunakan networking yang sama dan menggunakan aturan yang sama, sehingga antar vendor ini bisa saling berkomunikasi dan bertukar data. Nah, sebelum networking model ada, setiap vendor itu punya networking model sendiri ya. Salah satunya yaitu pada tahun 1974 vendor IBM Grid System Architecture Network yang bernama SNA. Karena setiap vendor memiliki networking model tersendiri, maka timbullah masalah. Nah, masalahnya apa sih? Jadi suatu jaringan komputer terdiri dari bahasa vendor dan setiap vendor memiliki networking model tersendiri. Maka itu akan timbul kesulitan untuk menghubungkan vendor tersebut. Maka dari itu ada open networking model yang sebagai pembuka agar setiap vendor bisa saling berkomunikasi. Nah, tujuannya yaitu untuk menjembatani antar vendor tersebut. Jadi setiap vendor itu hanya menggunakan satu networking yang sama, entah itu OSI model atau TCP/IP model. Jadi misalkan vendor 1 menggunakan networking yang sama, jadi vendor yang IBM dan vendor 2 juga menggunakan networking yang sama agar bisa saling berkomunikasi. Nah, OSI model ini dibuat oleh lembaga ISO, yaitu Organization for Standardization. Sedangkan TCP/IP model dibuat oleh DoD, yaitu Department of Defense. Nah, OSI sering digunakan untuk media pembelajaran. Setelah Open Networking Exit muncul dan tersedia, maka setiap vendor bisa saling komunikasi karena menggunakan networking model yang sama. Mau dari vendor Cisco, IBM, Mikrotik karena menggunakan networking yang sama, maka setiap vendor bisa saling berkomunikasi. Nah, jadi intinya setiap vendor itu harus menggunakan networking model yang sama, baik itu ISO model ataupun TCP/IP model. Kita masuk ke materi yang kedua yaitu TCP/IP model. Nah, kita sudah masuk ke materi yang kedua yaitu TCP/IP model. Jadi TCP/IP model merupakan jenis networking model yang saat ini common digunakan. Jadi TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer atau utamanya yang berbeda network itu bisa saling berkomunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami setiap networking model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer. Nah, secara dokumentasi TCP/IP model terdiri dari 4 layer. Namun penerapan dalam real network TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Nah, di sini terdapat application, transport,
Internet Network Access. Lalu di sini yaitu ada Application, Transport, Network, Data Link, dan Physical. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga yaitu TCP/IP Model Application. Nah, jadi di sini terdapat artikel networking model. Komputer adalah sesuatu yang rumit dan kompleks, baik itu dari perangkat-perangkatnya, media penghubungnya, sampai pada aplikasi yang berjalan di dalamnya. Dan perangkat-perangkat tersebut biasa diproduksi oleh vendor yang berbeda-beda, seperti Rutherford, ada yang diproduksi Mikrotik dan Cisco. Kemudian web browser ada yang dibuat oleh Google dan Mozilla dan lain sebagainya. Dari hal-hal tersebut, disinilah fungsi networking model tersebut. Perannya adalah untuk memindahkan fungsi-fungsi jaringan komputer tersebut. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan membuat beberapa lapisan fisik hingga non-fisiknya. Pada setiap lapisan terdapat kumpulan-kumpulan aturan yang harus diikuti oleh setiap komponen agar dapat saling berkomunikasi dengan komponen yang lainnya. Dengan demikian dapat kita sederhanakan bahwa tujuan dibuatnya networking model adalah sebagai acuan aturan yang harus diikuti oleh pembuat perangkat atau vendor. Nah, teman-teman perhatikan, yang tidak menggunakan networking model ini, yang tidak sangat acak-acakan atau tidak terstruktur ya teman-teman. Sedangkan yang menggunakan networking model di sini rapi dan berfungsi sesuai dengan aturannya. Nah, bukan hanya untuk vendor, tetapi kita juga sebagai pengguna akan lebih mudah dalam memahaminya. Ini kita masuk ke materi yang keempat yaitu TCP/IP Model Transport Layer. Nah, di TCP/IP Transport Layer ini berfungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan service ke application layer transfer data. Lalu untuk transport layer terdapat dua protokol yang sering digunakan yaitu TCP, UDP. Nah, untuk perbedaan di keduanya yaitu perbedaan dari TCP/IP dan UDP adalah ini. Kalau TCP itu digunakan untuk IP karena support error checking, sedangkan UDP itu digunakan untuk video streaming, game, dan aplikasi lainnya yang membutuhkan kecepatan data. Nah, salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer khususnya pada top itu adalah error recovery mechanism. Cara kerja dari error recovery sendiri adalah ketika klien ini meminta request kepada suatu web server. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas aplikasi layer pada application layer. Responnya akan HTTP yang berikan HTTP header dan data. Sedangkan di transfer layer ini HTTP header dan data tersebut akan ditambahkan TCP header ya teman-teman. Nah, nanti dibungkus menjadi segmen kemudian ditransport ke perangkat jaringan. Nah, masalahnya bisa saja respon dari web server hilang atau error. Nah, ketika terjadi hilang atau error seperti itu, maka klien akan melakukan request lagi. Kita masuk ke materi yang kelima yaitu TCP/IP Model Network Layer. Nah, untuk network layer hanya terdapat satu contoh yaitu IP dan IP. Menyediakan dua fitur yang sangat penting yaitu addressing dan routing yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Nah, di sini ada addressing dan routing. Nah, jadi kalau addressing yaitu bahwa IP address itu sendiri yaitu memberikan nama pada perangkat jaringan komputer. Nah, kalau routing yaitu routing adalah salah satu fitur yang disediakan pada IP bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Ada dua komputer, komputer satu memiliki IP 192.168.1.1 dan komputer 2 memiliki IP 192.168.1.2. Nah, jika kedua komputer ini saling berkomunikasi, maka tinggal dilanjutkan ke mana nama tersebut. Jadi misalkan komputer 1 ingin berkomunikasi dengan komputer 2, maka di komputer 1 ini akan berkonfigurasi dengan IP yang ingin ditunjukkan yaitu
IP komputer 2 192.168.1.2. Selanjutnya kita masuk ke materi yang keenam, yaitu TCP/IP model data link layer dan physical layer. Nah, data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Nah, salah satu fitur pada data link layer ini ialah FCS, yaitu frame check sequence, yaitu error detection mechanism, hanya mendeteksikan error tanpa recovery. Address yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Nah, physical layer mendefinisikan coupling pada suatu jaringan komputer. Nah, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Nah, selanjutnya materi yang ketujuh yaitu encapsulation dan decapsulation. Nah, encapsulation itu proses membungkus data di setiap layernya. Adapun decapsulation maka itu sebaliknya. Nah, di sini terdapat ilustrasi di gambarnya. Jika kita memiliki data yang berawal dari application layer kemudian diarahkan ke transport layer, dia akan ditambahkan TCP header atau tergantung protokolnya. MTCP atau OTP bagian transport namanya yaitu segmen. Jadi ketika data sudah dibungkus dengan TCP atau OTP, maka bagian match ini dinamakan segmen. Selanjutnya jika ingin diteruskan ke network layer, akan ditambahkan IP, paket, dan nama MAC. Di bagian layer ini menambahkan paket. Packet selanjutnya ketika dari network layer akan diarahkan ke data link layer dan nantinya akan ditambahkan data link header dan data link layer. Istilah ini bisa disebut dengan kepala dan ekor. Misalnya pada layer ini dinamakan frame. Nah, jadi yang terakhir yaitu physical layer berbentuk bit yaitu 0.1.0.1. Yang dilakukan sender dinamakan proses encapsulation. Ketika sender ingin mengirimkan paket ke receiver, jika di sender sudah sampai di physical layer lalu ke receiver, maka akan dilakukan proses yang namanya decapsulation. Artinya perubahan agar menjadi data lagi. Jadi ketika sampai di data link server, data layer nanti data link layer ini akan dihapus. Di networking juga nanti akan dihapus. Kemudian transport TCP atau OTP dihapus sehingga reserver bisa menikmati data yang diterima. Jadi nanti data link ini terhapus, kemudian network juga dihapus, kemudian transfer juga terhapus. Nanti receiver ini akan menerima data, hanya akan menerima data. Dan kita masuk ke materi yang terakhir yaitu OSI model. Selanjutnya yaitu OSI model konsep. Untuk saat ini model yang sering digunakan hanya TCP karena dari sisi perkembangannya, protokolnya atau modelnya TCP lebih domain dibanding OS layer. Namun OS layer bisa dipelajari karena mudah dipahami. Nah, sebelum networking model ada setiap modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi, usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat besar. Nah, banyaknya vendor tadi itu bagaimana upaya agar tetap bisa komunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minuman oleh ISO, yaitu atau International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI atau Open System Interconnection atau bisa juga disebut OSI Layer Model. Nah, selanjutnya yaitu model layer. Di model layer ini terdapat 7 lapisan layer pada model OSI. Yang pertama ada application layer, presentation layer, processing layer, transport layer, network layer, data link layer, dan physical layer. Sedangkan pada TCP model terdapat 5. Yang pertama yaitu application, lalu transport, lalu network, data link, dan yang terakhir yaitu ada physical. Bedanya kalau di TCP model pada bagian application
layar. Kemudian di OC model pada application layer ini dipecah menjadi 3 bagian, yaitu application, presentation, dan session. Kemudian kalau di TCP IP model namanya yaitu segmen, IP paket, patch, frame, dan bit. Kalau di OS model sendiri ada istilah sendiri seperti layar 7 PDU, layar 6 PDU, layar 5 PDU, layar 4 PDU, layar 3 PDU, layar 2 PDU, dan bit. Nah, di bagian 5 sampai 7 itu dinamakan upper layer. Nah, berkaitan dengan yang namanya bagaimana data itu mengalir. Kemudian untuk layer 1 sampai layer 4 disebut dengan lower layer, berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session. Pembahasan di bab 3 kali ini sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.